wahyu. Akal dengan wahyu apa bedanya? Akal mencari, sedangkan wahyu menerima. Filosof itu mencari. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, sadaqallahul azim. Oke teman-teman, setelah kita melihat cuplikan seorang Ustadz Abdul Somad yang digadang-gadang itu untuk menjadi tuan syekh, kita cermati sendiri, kita berpikir sendiri. Seorang yang sudah diberi gelar syekh, walaupun dia belum menyandang gelar syekh itu, tapi kita buktikan dengan pengetahuannya. Kita lihat pengetahuannya dari cuplikan video tadi. Dari cuplikan video tadi dia mengatakan bahwa beda akal dengan wahyu. Oke. Dia bilang, ustadz tersebut mengatakan akal itu mencari dan wahyu menerima. Ini ya, wahyu menerima, itu yang dia ucapkan, bahwa filosofi mencari. Nah, kita akan lihat, kita akan buktikan. Akal ya, kita tengoklah akal kita sendiri. Akal itu mencari dan menerima, itu sifatnya akal. Salah satu sifatnya akal adalah mencari dan menerima, ya kan? Berarti di situ wahyu bukan menerima. Namun apa itu wahyu? Wahyu itu bagian dari petunjuk, ya, bagian dari petunjuk yang itu sesuatu hal yang diberikan kepada utusan-utusan Allah, dan utusan Allah menerimanya. Nah, bukan wahyunya, tapi wahyu yang diberikan dari Allah melalui malaikatnya diterima. Akalnya para rasul itu menerima. Itu jadi artinya akal sama akal itu bukan wahyu, wahyu bukan akal. Nah, mungkin yang dimaksud Ustadz itu wahyu tukang lemak kali ya kan. Tapi intinya begitu, wahyu itu bukan akal dan akal bukan wahyu. Sifatnya akal mencari dan menerima. Dan wahyu tersebut, dan wahyu sendiri adalah kalamnya Allah atau Quran. Itu yang dikatakan wahyu. Wahyu itu adalah kalamnya Allah, Quran, yang diterima sama para rasul. Para rasul itu menerimanya, menerima Quran tadi, menerima kalamnya Allah. Tuh, itu wahyu. Jadi wahyu itu adalah sebuah petunjuk berasal dari Allah dan diterima sama para rasul. Para rasul itu menerima, akal para rasul itu menerima wahyu yang diberikan kepada mereka. Jadi sudah jelas di sini bahwa wahyu bukan wahyu bukan menerima, dan menerima itu bukan wahyu. Sebab apa gitu? Sebab bahasanya menerima, kecuali bahasanya tadi bahwa wahyu itu diterima. Kalau bahasa Ustaz tadi bahwa wahyu itu diterima, itu sudah beda. Sudah beda makna bahasanya, maknanya. Tapi Ustaz tadi mengatakan bahwa bedanya akal dengan wahyu, akal itu mencari, wahyu itu menerima. Wahyu itu menerima. Ini menunjukkan bahwa Ustadz tersebut tidak tahu apa-apa mengenai wahyu. Dia berarti tidak tahu wahyu itu gitu. Ya bisa jadi dia sembarangan cakap. Yang penting rame, yang penting dapat cuan atau segala macam, kita nggak tahu. Tapi intinya bahasa-bahasa seperti ini, apalagi seorang pendakwah, itu tidak boleh sembarangan. Seorang pendakwah itu tidak boleh sembarangan dalam berdakwah. Kenapa? Karena banyak para pendengarnya, banyak para pengikutnya. Apabila salah dalam mendakwahkan atau memberikan penerjemahan,
Ini manusia yang mengikuti, orang yang mengikuti atau orang yang mendengar akan tersesat pikirannya. Pikirannya akan tersesat. Karena itu sudah jelas jauh kali loh. Akal mencari, sifatnya akal tuh mencari dan menerima, salah satu sifat akal. Dan wahyu bukan menerima. Wahyu itu kalamnya Allah atau Quran yang disampaikan malaikat Jibril kepada rasulnya, kepada para utusan-utusan Allah. Nah, ini seorang yang sudah digelar syekh loh. Memang kita bakal bahas lagi tuh ya, bakal kita bahas lagi kenapa ada keluar bahasa dia itu, ada keluar bahasa bahwa Somad digelar syekh. Ya, tapi kita pikirlah sendiri, hal sekecil itu yang bahkan anak SMP, anak SD juga tahu bahwa wahyu bukan menerima. Anak SD, anak SMP itu tahu bahwa wahyu itu adalah kalamnya Allah, Quran, yang diterima para utusan Allah atau para nabi, para wali. Hal dasar itu saja Ustadz ini tidak memahami, apalagi mau digelar syekh. Aduh, ini akan merusak ya siapapun pendakwahnya. Ketika dalam dakwah itu salah dalam memaknai sebuah kalamnya Allah atau bahasa, maka orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mengikuti akan tersesat pikirannya. Pasti jauh tersesat. Itu sudah pasti loh. Kenapa? Karena orang sudah melihat si pendakwahnya. Yang dilihat orang itu si pendakwahnya. Jadi ketika sudah rasa cinta, rasa suka kepada si pendakwah, apapun yang dibilang si pendakwah, mereka sudah menerimanya aja, udah dianggap aja benar. Ini yang menjadi permasalahan. Itulah makanya seorang pendakwah itu butuh ilmu. Sehingga dengan ilmunya berhati-hati dalam dakwahnya. Agar apa? Agar manusia ini benar-benar bisa merasakan atau mendapatkan keimanan, bukan mendapatkan kesesatan dalam pikirannya. Ya, kita boleh simak betul-betul video tadi. Bedanya akal dengan nafsu, bedanya akal dengan wahyu. Akal mencari, wahyu menerima. Padahal akal kita lihat bahwa akal kita tuh mencari dan menerima. Itu salah satu sifat akal, mencari dan menerima. Jadi itu sudah jelas ya. Hal simpel ini kenapa harus kita bahas? Walaupun sedikit kalimat yang dia buat, ketika kita menyepelekan hal sekecil ini, pikiran kita akan tersesat. Jadi kita tidak boleh sepele dengan hal yang sekecil apapun. Ya kita berusaha untuk tidak sepele dengan hal-hal yang kecil. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.